Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarhi kitab Al-Mukhtasar Al-Latif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah al-mutawaffah sana 18 wa 900 min al-Hijratin Nabawiyah. Selesai kemarin pembahasan terkait dengan arkanul wudu. Tsumma qala rahimahullah wa sunanuhu as-siwaku tsumma at-tasmiyah wa ghaslul kaffaini tsumma al-madmadatu tsumma al-istinsyaq wal istinsar wat taslithu wa mashu jami'ir ra's tsumma al-udhunaini was-simakhain wa takhlilul lihyatil kathifah wa takhlilul asabi' wa takhlilul asabi' wa tadwilul ghurrati wat tahjil wal muwalatu wa tarkul isti'anah wa tarkut tansyifi bi khirqah. Baik, kata beliau rahimahullah sunnah wudu. Sudah kita sebutkan bahwa dalam babul ibadat amalan-amalan dalam ibadah cuma dua, kalau bukan wajib ya sunnah. Ya, wajib ini adalah rukun yang membatalkan sholat kalau membatalkan ibadah kalau ditinggalkan. Sementara sunnah ya namanya sunnah, menyempurnakan pahala dari suatu amalan, dan jika ditinggalkan maka hukumnya makruh dan mengurangi pahala beribadah. Ya, ini maksud dari sunnah wudu, yakni amalan yang menyempurnakan wudu, memperbesar pahalanya, dimana kalau ditinggalkan wudunya tidak batal, tapi hukum wudunya makruh dan mengurangi pahalanya. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan sejumlah sunnah wudu. Kata beliau rahimahullah wa sunanuhu, sunnahnya yang pertama kata beliau as-siwak. Pertama adalah as-siwak. As-siwak yang dimaksud dengan as-siwak adalah alistiyak, pekerjaan membersihkan gigi. Karena as-siwak di sini bisa bermakna isim alat. Ini alat yang dipakai untuk bisa bermakna alatnya, yakni kayu, udun ma'ruf ya. Kayu yang ma'ruf itu digunakan untuk membersihkan gigi, tapi siwak juga bisa bermakna al-istiyak, yakni perbuatan membersihkan gigi. Dan ini yang lebih tepat. Bahwa sunnah wudu adalah membersihkan gigi. Nah, ini sunnah yang pertama. Dan ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, bahwa siwak ini merupakan sunnah pertama dalam wudu, yang mana ia sunnah sebelum dimulainya wudu. Jelas ya, sunnah yang terletak sebelum wudu. Sebagaimana salam yang kedua itu sunnah yang keluar dari sholat. Orang kalau sudah salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah keluar dari sholat. Maka salam yang kedua itu sunnah sholat, tapi sunnahnya terletak di luar sholat. Maka demikian pula siwak ini termasuk sunnah wudu, tapi dia terletak di luar wudu, yakni sebelum mengerjakan wudu. Baik, jadi as-siwak bermakna yang dimaksud di sini adalah alistiyak, membersihkan gigi, yakni membersihkan yang dimaksud dengan gigi di sini tentu saja min babit taglib. Wa illa ya masuk di dalamnya membersihkan mulut secara umum. Tathhirul fam, pekerjaan membersihkan mulut, masuk di dalamnya gigi, masuk di dalamnya lidah, masuk di dalamnya langit-langit. Ini semua masuk dalam kategori bersiwak. Ya. Dan bersiwak ini afdalnya dengan kayu siwak yang ma'ruf itu lebih afdal. Ya. Kalau tidak maka bisa dengan menggunakan bahan lain yang berserat, yang bisa mengangkat kotoran seperti kain atau sikat gigi misalnya. Kalau kita sekarang dengan menggunakan sikat gigi. Jelas ya? Karena itulah bukan termasuk siwak berkumur-kumur. Ya. Karena siwak ini harus pakai alat. Jelas sampai sini? Maka berkumur-kumur dengan semacam Listerine atau yang semacamnya obat kumur-kumur itu tidak dianggap sebagai siwak. Yani belum dikatakan mengamalkan sunnah. Harus dengan menggosok. Nah,
Menggosok dengan menggunakan bahan yang berserat seperti apa? Kain ataukah misalnya sikat gigi kalau ada yang sekarang. Cuman lebih afdol dengan menggunakan siwak dengan rincian yang ada di dalamnya dipaparkan dalam kitab-kitab lanjutan biidznillah taala terkait dengan urutan siwak yang paling afdol. Taib siwak ini adalah sunnah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan, aku akan suruh. Yani aku akan suruh dengan perintah wajib. Tapi karena memberatkan, maka disuruhnya dengan perintah sunnah saja. Baik. Ini sunnah yang pertama, as-siwak. Karena itulah kalau seorang bersiwak, itu harus dia, kalau dia mau dapatkan pahala sunnah wudu, dia niatkan siwaknya apa? Sikat giginya sebagai sunnah wudu. Jelas sampai sini? Jadi ketika dia mau berwudu, dia sikat gigi dulu. Nah, ketika dia sikat gigi, kalau dia mau dapat pahala darinya, dia niatkan itu sebagai sunnah wudu. Jelas sampai sini? Qala rahimahullah, sunnah yang kedua, summat tasmiyah, membaca basmalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu bismillah. Berwudu oleh kalian dengan membaca basmalah. Dalam hadis yang lain, la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu yang sempurna bagi yang tidak baca basmalah. Nah, zahir riwayat menunjukkan membaca basmalah wajib dalam wudu. Cuman para fuqaha rahimahullah mengarahkannya kepada perintah sunnah karena tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan basmalah. Makanya dibawa kepada perintah sunnah. Misalnya dalam ayat wudu, para ulama sepakat yang tersebut dalam ayat wudu semuanya rukun. Jelas ya? Yang tersebut dalam ayat wudu itu semuanya rukun dan di situ tidak ada basmalah. Berarti basmalah tidak wajib. Demikian pula hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hadis yang lengkap menceritakan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadisnya Abdullah bin Zaid Al-Mazini, yang kedua hadisnya Utsman bin Affan, dua-duanya Bukhari Muslim, dan yang satunya hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Abu Dawud. Ya. Ini 3 hadis yang menceritakan lengkap tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada yang menyebutkan basmalah di awalnya. Paham ya? Tidak ada yang menyebutkan basmalah di awalnya. Ini menunjukkan basmalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Baik. Kemudian lafaz basmalah yang paling afdal adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah hukum asal. Kaidah asalnya adalah di mana disunnahkan baca basmalah, maka lafaz yang paling afdal adalah basmalah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dia berwudu baca bismillah saja, titik gitu, bismillah berwudu, boleh. Tapi lebih afdal dia membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini maqam ibadah. Maqam ibadah dan basmalah yang paling afdal adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini hukum asalnya, kaidah umumnya, bahwa di mana saja disyariatkan baca basmalah, maka yang paling afdal adalah lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali ketika mau masuk WC. Ketika mau masuk WC kan ada zikir bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, bismillah di sini disunnahkan mencukupkan dengan bismillah. Tidak sunnah ditambahi ar-rahmanir-rahim. Kenapa? Karena makomnya mau masuk ke tempat najis. Maka kurang layak gitu, kurang pas. Tidak ada munasabahnya di situ. Sebagian ulama mengatakan sebelum berhubungan suami istri juga tidak disunnahkan menambahkan ar-rahmanir-rahim. Cukup membaca basmalah saja. Bismillah saja. Selain daripada ini, selain dari 2 amalan ini, maka dimanapun disyariatkan baca at-tasmiyah, basmalah seperti sebelum makan, sebelum wudu, ya, maka basmalah yang paling afdal adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim berdasarkan yang tersebut dalam Al-Quran. Karena Allah membuka Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan itu basmalah yang paling afdal. Baik, dikatakan di sini summat tasmiyah. Kemudian, nah, ini menunjukkan bahwa pendapat yang dipilih oleh al-musannif rahimahullah, siwak itu adalah sunnah pertama dalam wudu sebelum membaca
basmalah. Dan ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah menurut Ar-Ramli rahimahullahu taala. Menurut Ar-Ramli rahimahullah. Adapun Ibnu Hajar, beliau mengatakan siwak itu setelah mencuci telapak tangan, antara mencuci telapak tangan dengan kumur-kumur. Nah, siwak di situ tempatnya. Menurut siapa? Ibnu Hajar. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar cuci tangan dulu, setelah itu siwak, baru kumur-kumur. Jadi beliau memasukkan siwak ke dalam gerakan wudu. Sementara Ar-Ramli penulis Asy-Syarih, ya, dan ini yang diikuti di sini oleh Bafadhal rahimahullah, siwak itu sebelum cuci tangan. Jadi dia sunnah di luar wudu. Jelas ya? Dia sunnah pertama dalam wudu. Baik. Dan ini berimbas kepada konsekuensi niat, masalah niat. Kalau menurut pendapat penulis di sini, kalau kita menyikat gigi bersiwak sebelum sebelum berwudu, maka harus diniatkan tersendiri. Ini niat sunnah wudu. Tapi kalau bersiwak dilakukan setelah mencuci tangan dan kita sudah berniat ketika cuci tangan niat sunnah wudu, maka sudah tidak perlu niat lagi karena sudah tercover oleh niat sunnah wudu dicuci tangan. Kan begitu? Kita kan sudah sebutkan kemarin bahwa niat yang wajib ketika wudu adalah ketika mencuci wajah. Ya. Tapi bukan berarti tidak berniat ketika cuci tangan. Ketika cuci tangan niat juga. Niatnya apa? Imma dia katakan niat wudu, ya kan? Atau niat mengangkat hadas boleh, tapi niat di situ niat sunnah. Niat yang wajibnya nanti ketika mencuci muka. Atau dia boleh meniatkan ini sebagai sunnah wudu. Nah, dia boleh niatkan sebagai ketika cuci tangan dia niatkan sunnah wudu. Nah, ini niat ini sudah mengcover cuci tangan, sudah mengcover siwak. Kalau dia bersiwak setelahnya sudah mengcover kumur-kumur. Jelas ya? Nanti ketika mencuci wajah, barulah niat yang wajib di situ. Niat untuk mengangkat hadas atau yang semacamnya yang telah berlalu. Paham ya? Jadi kita katakan kalau siwaknya dilakukan sebelum wudu, maka siwaknya butuh niat tersendiri sebagai sunnah wudu. Tapi kalau siwak dilakukan setelah mencuci tangan dan dia niat ketika mencuci tangan, maka niat ketika mencuci tangan sudah mengcover itu. Tidak perlu diniatkan tersendiri. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah wa ghaslul kaffain. Mencuci kedua telapak tangan. Al-kaf itu sampai sini ya. Al-kaf itu sampai pergelangan tangan, dari jari jemari sampai telapak tangan. Nah, karena itulah perhatikan dalam wudu telapak tangan dicuci 2 kali. Jelas ya? Pertama sebagai sunnah wudu, kedua sebagai rukun wudu dari tangan sampai siku. Paham ya? Jadi jangan sampai ada yang salah paham. Oh, telapak tangan di awal, ketika tangan sampai siku cuman sini sampai sini. Alasannya karena ini tadi sudah dicuci. Nah, tidak. Memang ini tadi sudah dicuci tapi mencucinya sunnah. Nah ya. Adapun mencuci tangan sampai siku diulangi lagi sini sampai sini, ini cucinya wajib. Makanya telapak tangan dicuci 2 kali. Pertama kali di awal wudu sebagai sunnah, yang kedua dicuci lagi tangan sampai siku sebagai kewajiban. Cuci lagi. Nah, perhatikan di sini kalimat beliau rahimahullah wa ghaslu. Beliau menggunakan kata apa? Waw. Apa itu waw? Yufidu al-jama', menunjukkan penggabungan. Sebelumnya beliau pakai kata summa, siwak, kemudian membaca basmalah dan mencuci kedua telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa basmalah dan mencuci kedua telapak tangan dilakukan bersamaan. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan baca bismillahirrahmanirrahim baru cuci tangan. Jelas ya? Tapi dilakukan bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini? Baik. Karena itulah dalam mencuci tangan di sini ada 3 sunnah kata para ulama. Sunnah yang pertama membaca basmalah. Sunnah yang kedua mencuci telapak tangan. Sunnah yang ketiga dia bantu hatinya dengan meniatkan sunnah wudu. Dia katakan apa? Ya, nawaitu sunnah wudu. Saya niatkan ini sebagai sunnah wudu. Misalnya.
Dia bantu hatinya. Jadi di sini ada 3 gerakan. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga ya dia melafalkan apa? Membantu hatinya dengan niat. Baik. Ini sunnah yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Dan mencuci kedua telapak tangan ini beda dengan mencuci kedua telapak tangan kalau tangannya najis. Ya, kalau tangannya najis, terus dia mau berwudu dari dalam timba, ya dia tidak boleh masukkan tangannya, haram. Dia harus cuci dulu di luar 3 kali, baru kemudian memasukkan tangannya ke dalam bujana. Baik, nanti akan datang insyaallah taala. Tapi yang jelas di sini sunnah wudu adalah mencuci kedua telapak tangan. Ini sunnah yang kedua dan waktunya bersamaan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang ketiga, summal madmadah, kemudian berkumur-kumur. Madmadah secara maknanya adalah memasukkan air, idkhalul ma fil fam. Memasukkan air ke dalam mulut. Itu madmadah. Memasukkan air ke dalam mulut. Ketika sudah masuk, maka kemudian dia keluarkan, itu sudah dianggap memenuhi sunnah kumur-kumur. Mau dia kumur-kumur, mau dia goyangkan dalam mulutnya atau sekedar masuk baru buang, sah gitu ya. Yang penting air sudah masuk ke dalam mulut, maka dia sudah memenuhi sunnah madmadah. Ya, mau dia kumur-kumur baru dia keluarkan, atau dia tidak pakai kumur-kumur, dia tidak goyangkan dalam mulutnya, dia langsung keluarkan, sama saja. Dua-duanya sah. Mau dia keluarkan dari mulut atau setelah dia kumur-kumur dia telan, juga sah. Lihat sampai sini? Juga sah. Intinya air masuk ke dalam mulut. Ini al-madmadah. Kemudian dikatakan summal istinsyaq wal istinsar. Kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Summal istinsyaq wal istinsar. Kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Menghirup air ke hidung sama, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Apakah sekedar masuk baru langsung keluar, atau dia hirup dulu ke dalam baru keluar, atau bahkan kalau ditelan airnya juga sah, sudah teranggap sebagai istinsyaq. Jelas ya? Nah, cuman sunnahnya airnya dikeluarkan. Istinsar namanya. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Baik. Sudah ya? Kemudian di sini penulis rahimahullah menyebutkan dengan kata summa, kemudian. Ya. Summal madmadatu summal istinsyaq. Kumur-kumur kemudian apa? Menghirup air ke hidung. Itu menunjukkan bahwa kumur-kumur dan menghirup air ke hidung harus tertib. Harus apa? Tertib, berurut. Jelas ya? Tidak dikerjakan bersamaan. Tidak dikerjakan apa? Bersamaan. Nah, bahwa menghirup air ke hidung, berkumur-kumur dalam menghirup air ke hidung itu diharuskan tertib untuk keabsahannya. Memang perhatikan, memang kumur-kumur dan menghirup air ke hidung sunnah, tapi mentertib antara keduanya mustahab, harus. Harus artinya apa? Kapan tidak ditertib tidak sah. Misalnya kalau ada orang kumur-kumur dulu, menghirup air ke hidung dulu baru berkumur-kumur, jelas ya? Kalau dia menghirup air ke hidung dulu baru kumur-kumur, maka sebagian ulama mengatakan yang sah adalah kumur-kumurnya, sebagian mengatakan yang sah adalah menghirup air ke hidungnya. Yang jelas tidak sah dua-duanya. Tidak sah kedua-duanya. Cuma salah satunya yang sah. Kalau mau sah dua-duanya harus tertib, kumur-kumur dulu baru menghirup air ke hidung. Jelas sampai sini?
Dia harus tertib. Kalau mau sah dua-duanya, dia harus kumur-kumur dulu baru menghirup air ke hidung. Kapan diputar tidak tertib, dia menghirup air ke hidung dulu baru kumur-kumur, maka di sini apa? Cuman satu yang sah. Cuman satu yang sah. Nah, sebagian mengatakan yang sah adalah yang kumur-kumur, sebagian mengatakan yang sah adalah yang menghirup air ke hidung. Tapi yang jelas dua-duanya tidak sah, dua-duanya tidak sah bersamaan. Cuma salah satunya toh. Paham sampai sini? Nah, terkait dengan tata cara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Tata caranya secara umum ada dua. Ada tata cara yang menggabungkan dan ada tata cara yang memisah. Ada tata cara menggabung dan ada tata cara apa? Memisah. Tata cara memisah, masing-masing memisah dan menggabung masing-masing ada 3 cara. Kita tidak perlu sebutkan semuanya. Ya. Tata cara yang terpisah dulu. Tata cara yang terpisah adalah dengan menggunakan 2 telapak tangan. Jadi yang pertama dia ambil air, lihat sampai sini. Dia ambil air, kemudian kumur-kumur 3 kali. 1, 2, 3. Kumur-kumur dulu. Jadi ambil air pertama, dibagi 3 airnya. Kumur-kumur 1, 2, 3. Setelah itu ambil air yang kedua, baru hidung. 1, 2, 3. Ini namanya apa? Thariqatul fasal. Cara memisah. Memisahkan antara kumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Tapi ingat, tetap harus tertib tadi. Kalau mau sah, mulut dulu baru hidung. Jadi ini namanya apa? Thariqatul fasal. Cara memisah. Ambil air, mulut dulu 3 kali. 1, 2, 3. Habis. Ambil air yang kedua, jelas ya? Hidung. 1, 2, 3. Habis. Ini namanya thariqatul fasal. Cara memisah. Cara yang kedua ada thariqatul wasal. Caranya adalah dengan menyambung. Bagaimana menyambung? Dia 3 kali mengambil air. Cara yang pertama, ambil air yang pertama dibagi 2. Mulut dulu baru hidung. Ingat tertib, mulut baru hidung. Jangan bersamaan. Bersamaan masuk mulut, bersamaan masuk hidung. Itu enggak terhitung. Jelas sampai sini? Iya. Salah satunya ada yang tidak sah. Jadi ketika dikatakan bersamaan, bukan maksudnya bersamaan masuk ke mulut dengan hidung. Tetap tertib. Air yang pertama, hidung dulu duluan. Mulut dulu baru hidung. Ambil air yang kedua, mulut dulu baru hidung. Ambil air yang ketiga, mulut dulu baru hidung. Ini cara menggabungkan namanya. Ini digabungkan dengan apa? 1 kali mengambil air. Namanya thariqatul wasal. Caranya dengan cara menggabungkan. Nah, dari 2 cara ini, thariqatul fasal dengan thariqatul wasal, yang paling afdal adalah thariqatul wasal, yang menyambung. Karena ini yang tersebut dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Ini yang tersebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Cara wudu yang mungkin antum sudah amalkan selama ini, jadi ambil airnya 3 kali. Yang pertama, ambil air yang pertama, setengahnya ke mulut dulu, baru hidung. Enggak boleh hidung baru mulut, atau apalagi sama-sama, enggak boleh juga. Jadi mulut dulu baru hidung. Ambil air yang kedua, mulut, hidung. Ambil yang ketiga, mulut, hidung. Ini cara yang paling sahih. Jelas ya? Dengan cara menggabung. Ada cara yang lain dengan memisah, yang kita sebutkan tadi. Yaitu dia hanya ambil air 2 kali. Ambil air yang pertama, mulut dulu semua 3 kali. Baru ambil lagi air, hidung semua 3 kali. Udah, 2 kali saja mengambil air. Baik? Ini namanya thariqatul fasal. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh disebutkan oleh Rafi rahimahullah ya dalam Al-Muharrar, tapi An-Nawawi rahimahullah mengatakan lebih sahih, lebih afdal adalah yang pertama. Tafdil, yaitu tafdil thariqatul wasal. Lebih afdal cara yang menyambung, yang menggabungkan antara mulut dengan hidung, enggak dipisah. Jelas ya? Ini tidak dipisah, 1 kali mengambil air, mulut, hidung, tapi harus tertib, mulut, hidung. Bukan hidung baru mulut, bukan juga bersamaan masuknya. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung.
Ada cara-cara yang lain ya, cara-cara lain. Tapi ini dua cara yang paling masyhur. Tariqatul fasal dan tariqatul wasal, yang memisah antara kumur-kumur dengan hidung dan yang menggabungkan. Ketika digabungkan tetap harus dijaga tertibnya. Mulut dulu baru hidung. Baik. Dan ini yang lebih afdol. Kemudian disunnahkan bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung dan juga dalam berkumur-kumur. Disunnahkan bersungguh-sungguh menarik air, memasukkan air ke mulut dan ke hidung, kecuali dalam keadaan puasa. Hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Karena bisa jadi tertelan. Nah, yang dimaksud dengan berlebih-lebihan, mubalaghah, kata Nabi SAW, baligh fil istinsyaq. Bersungguh-sungguhlah dalam apa? Menghirup air ke hidung. Diikutkan dengannya kumur-kumur. Tersebut dalam riwayat lain. Iya. Mubalaghah dalam tamadmadah, dalam berkumur-kumur. Bagaimana bentuknya itu berlebih-lebihan atau bukan berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh? Kalau kumur-kumur, cara bersungguh-sungguhnya adalah dengan memenuhi mulut dengan air. Nah, jelas ya? Airnya mulutnya penuh dengan air, ini dikatakan apa? Mubalaghah. Betul-betul dia bersihkan mulutnya. Bukan maksudnya penuh juga sehingga tidak bisa bukan full sehingga tidak bisa dikumur-kumur ya. Karena kan kalau mau kumur-kumur harus ada space. Ya kan, harus ada udara gitu. Space gitu. Tapi intinya dia banyak mengisi mulutnya dengan air. Adapun cara mubalaghah dalam menghirup air ke hidung adalah dia tarik sampai ke tulang hidungnya. Khayshum ini. Dia tarik. Dan sebagai mengatakan yang penuhnya. Sampai sini, ini betul mubalaghah. Nah, ini disunnahkan ketika berwudu, kecuali kalau puasa. Dalam hadis Laqit ibn Sabura riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung kecuali kalau puasa. Yakni hukumnya makruh. Kalau dia puasa biasa saja, sedikit saja air masuk ke mulut, sedikit saja air masuk ke hidung, yang penting sudah ada yang masuk, cukup. Jelas ya? Kapan dia serius bersungguh-sungguh dalam menghirup air ketika puasa, kemudian tidak sengaja ketelan, batal puasanya. Walaupun tidak sengaja ketelan, maka batal puasanya. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah larang dia jangan berlebih-lebihan. Ketika dia langgar larangan tersebut, dia terjatuh dalam perkara yang makruh, kemudian menyebabkan air tertelan, maka batal puasanya. Karena itu terjadi gara-gara dia melanggar larangan. Ya. Istilahnya dalam kaidah fiqhiyah, ma tawallada min ghairi ma'dzunin ghairu magmun. Semua perbuatan yang lahir dari perbuatan yang tidak, semua hukum yang lahir dari perbuatan yang tidak diizinkan, maka tidak ada tanggungannya. Ya. Kamu dilarang berlebih-lebihan dalam kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Dimakruhkan ketika puasa. Kamu langgar, tidak sengaja ketelan, ya sudah, walaupun tidak sengaja batal. Karena itu tidak ditanggung oleh syariat. Ghairu magmun. Baik. Wallahu alam bissawab. Ini terkait dengan madmadah, sunnah madmadah wal istinsyaq. Berikutnya sunnah yang keberapa? Yang kelima ya, keenam. Siwak, tasmiyah, ghusl kaffain, madmadah, istinsyaq. Sekarang yang keenam, wat taslis. Mencuci atau mengusap anggota wudhu 3 kali. 3 kali. Ini sunnahnya. Cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali ya. Mencuci wajah 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, mengusap kepala 3 kali, mengusap telinga 3 kali, mencuci kaki 3 kali. Semuanya 3 kali. Semuanya 3 kali. Nah, semuanya 3 kali. Itu makna at-taslis. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, atau disebutkan dari
sahabat Ibnu Abbas kalau nggak salah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau salatan salasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali 3 kali 3 kali. 3 kali 3 kali. Nah, ini hukumnya sunnah. Jelas sampai sini? 3 kali 3 kali. Apa hukum lebih dari 3 kali? Atau sebelumnya? Bagaimana cara perhitungan 3 kali 3 kali itu? Bagaimana maksudnya 3 kali? 3 kali disiram? Yang dimaksud dengan 3 kali adalah 3 kali kena semuanya. Yang dimaksud dengan 3 kali adalah 3 kali kena semuanya. Misalnya, saya ambil air nih, cuci wajah. Saya ambil dua telapak tangan, terus saya siram semuanya. Baik. Ternyata setelah saya usap semuanya, masih ada yang belum kena air. Masih ada bagian sini belum kena, bagian sini belum kena, masih ada pinggiran belum kena. Paham? Maka ini belum dihitung satu. Belum dihitung satu. Ambil air lagi, kenakan yang belum kena. Nah, setelah kena, ini baru dihitung satu. Jelas ya? Setelah itu ambil air lagi, kenakan. Oh, belum kena semua. Ambil air lagi, kenakan yang belum kena, baru dihitung 2. Jelas ya? Jadi bukan maksudnya 3 kali ambil air baru buka, enggak. Kalau 1 kali siraman belum kena semuanya, itu belum dihitung 1 kali. Jadi maksud 3 kali adalah 3 kali kena semuanya. Contoh, tangan sampai siku. Kalau saya ambil air, saya siram pakai timba tangan saya siram bagian sininya, jelas ya? Kemudian bagian sininya belum kena, ini belum dihitung 1. Disiram lagi bagian sininya, baru kena semuanya, baru dihitung 1. Nah, jelas sampai sini? Jadi 3 kali maksudnya 3 kali kena semuanya, bukan 3 kali disiram. Jadi kalau dia membutuhkan 2 kali siraman baru kena semuanya, maka 2 kali siraman baru dihitung 1. Paham? Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini maksud 3 kali taslis. Kemudian tiga kali ini berlaku pada semua gerakan wudu berdasarkan keumuman hadis Ibnu Abbas tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Juga dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya, ya, tawaddu'a salatan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali 3 kali, di mana ada seorang Arab Badui datang minta diajari wudu. Disebutkan dalam hadis itu, tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwudu 3 kali 3 kali. Ini dalil jelas menunjukkan bahwa semua gerakan dalam wudu 3 kali 3 kali, termasuk mengusap kepala. Mengusap kepala juga sunnahnya 3 kali 3 kali. Jelas ya? Nah, kalau ada yang bertanya, bukannya dalam hadis Utsman bin Affan disebutkan ketika beliau mencontohkan wudu Nabi, beliau hanya mengusap kepala 1 kali? Kita katakan betul. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan mengusap kepalanya satu kali. Famasaha bi ra'sihi marratan wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya 1 kali. Dari hadis Abdullah bin Zaid, muttafaq alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya 1 kali. Tapi kata para ulama, beliau mencuci tangan, mengusap kepalanya 1 kali itu hanya libayanil jawaz, untuk menunjukkan sahnya 1 kali. Jadi seandainya dia usap kepalanya 1 kali, sah gitu. Cuman sunnahnya berapa? 3 kali. Ya. Buktinya dalam riwayat Abdullah bin Zaid al-Mazini al-muttafaq alaih, dalam riwayat Bukhari Muslim, disebutkan Nabi SAW mencuci tangan 2 kali. Tangan sampai siku cuma 2 kali. Jelas ya? Ini juga hanya menunjukkan 2 kali boleh, tapi bukan yang paling sunnah. Ya? Sunnahnya yang paling sering beliau kerjakan berapa? 3 kali 3 kali. Mencuci tangan 1 kali boleh, mencuci tangan anggota wudu 2 kali boleh, tapi sunnahnya 3 kali 3 kali. Jelas sampai sini? Maka perbuatan Nabi SAW mengusap kepala 1 kali hanya untuk menunjukkan itu boleh, itu sah, tidak menunjukkan sunnahnya 1 kali. Kenapa? Karena keumuman hadis bahwa Nabi SAW berwudu 3 kali 3 kali. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Karena itulah para fuqaha rahimahumullah mengatakan,
berwudu lebih dari 3 kali makruh. Sebagaimana berwudu atau mencuci kurang dari 3 kali juga makruh. Kalau ada orang sudah sempurna, sudah kena semuanya 3 kali, dia tambah lagi siraman, maka wudunya makruh. Wudunya apa? Makruh. Atau ada orang baru 1 kali kena semuanya, belum 3 kali, ya, dia sudah berpindah kepada anggota yang lain, maka wudunya apa? Makruh. Tidak bisa kita katakan kalau makruh, kenapa beliau SAW cuma 1 kali? Masa Nabi SAW melakukan yang makruh? Tidak bisa kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan 1 kali itu untuk menjelaskan bolehnya. Bagi beliau itu sunnah karena mengajari orang. Adapun bagi umatnya hukumnya apa? Makruh. Sudah sampai sini? Jadi beliau melakukan 1 kali bukan untuk menunjukkan itu sunnah, hanya untuk menunjukkan itu boleh. Sehingga pada diri bagi Nabi SAW, beliau melakukan itu hukumnya sunnah karena dalam konteks mengajari umatnya bahwa ini cukup sah 1 kali gitu. Cuman bagi umatnya kalau ada yang berwudu 1 kali hukumnya makruh, atau dia berwudu cuma 2 kali hukumnya makruh. Jelas ya? Kenapa? Karena kebanyakan perbuatan Nabi SAW semuanya berwudu 3 kali. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau misalnya airnya atau belum kena anggota wudunya 3 kali, boleh dia nambah siraman. Boleh dia tambah siraman. Cuman jangan berlebihan juga. Jangan apa? Berlebihan. Baik, ini sunnah yang ke-6 yaitu at-taslis. Ya, 3 kali. Yang warid nas dalam masalah ini adalah al-ghuslu wal masah. Yang disunnahkan 3 kali adalah menyiram sama mengusap. Menyiram tangan, kumur-kumur, menyiram muka, menyiram tangan sampai siku, mengusap kepala, menyiram kaki. Ini yang warid nasnya 3 kali. Jelas ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian sunnah berikutnya wa mashu jami'ir ra'si. Mengusap semua kepala. yakni semua kepala atau semua rambut. Ini sunnah berikutnya. Kenapa? Karena yang wajib hanyalah mengusap sebagian darinya. Seberapa kecil pun sebagian itu sudah sah melaksanakan rukun, melaksanakan kewajiban. Tapi sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Sebagaimana yang warid dalam hadis Utsman bin Affan al-muttafaq alaih. Nah, kaifiatnya yang disunnahkan adalah dia taruh jempolnya di sini, dia taruh jempolnya di pinggir kepalanya, kemudian telunjuknya ketemu di tengah sini, ya. Kemudian dia dorong ke belakang sampai ke tengkuk. Jelas ya? Nah, kalau rambutnya agak panjang seperti ini, maka dia kembalikan lagi ke depan. Nah, ini baru dihitung berapa? 1 kali. Baru dihitung 1 kali. Kemudian ambil air lagi, diusap lagi, kembali ke depan, dihitung 2 kali, terus ambil air lagi, ya, kemudian ke belakang, baru ke depan lagi, baru dihitung 3 kali. Jelas ya? Ini kalau rambutnya panjang, ini panjang maksudnya ada yang terbalik. Kalau kita ke belakang kan yang kena sisi ininya rambut, maka sunnahnya ke depan lagi, biar kena sisi belakang. Ini kan rambut ya. Kalau kita ke belakang ini yang kena, kalau kita kembali ini yang kan kena. Nah gitu sunnahnya. Tapi kalau rambutnya pendek setengah senti, 1 senti gitu ya, nah, maka cukup 1 kali saja ke belakang, karena itu sudah kena semuanya. Jelas ya? Ya, demikian pula bagi orang yang panjang rambutnya seperti perempuan, itu 1 kali ke belakang itu dihitung 1 kali. Kalau dia dari belakang kembali ke depan dihitung 2. Dihitung apa? 2. Jadi kalau kayak rambut sedang kayak gini, ke belakang baru ke depan dihitung 1. Dihitung 1. Jelas ya? Tapi kalau rambutnya pendek sekali, paling panjang mungkin 1 senti gitu ya, atau terlalu panjang kayak perempuan, maka 1 kali ke belakang dihitung 1, dari belakang kembali ke depan dihitung 2. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sudah. Ini mengusap semua kepala.
Kalau misalnya dia pakai kopiah atau imamah, kalau kopiahnya kayak gini bolong-bolong kan ya apa namanya? Kalau dia usap di sini kan tembus, gampang ya. Nah sekarang misalnya dia pakai kopiah kayak Rizwan misalnya kan, yang tidak tembus air lah, atau misalnya pakai imamah sekalian, paham ya? Pakai imamah, maka di sini dia boleh mengusap di atas imamah, boleh tanpa perlu melepas songkonya, tidak perlu dilepas. Tapi wajib harus mengusap sebagian kepala dulu. Misalnya songko ya, saya tidak mau lepas songko saya ketika berwudu, maka harus ada bagian depan rambut dulu yang kena, begini, ya, baru ke belakang, baru ke depan lagi. Jadi tidak boleh mengusap hanya di atas kopiah saja begini. Kecuali kalau kayak rambut kopiah yang bolong-bolong ini kan pasti kena air di dalam kan, tidak masalah. Seperti yang saya katakan. Makanya para ulama sebutkan masalah imamah, yaitu imamah tidak tembus air ke dalam, atau kopiah yang tidak tembus air ke dalam. Karena kan air di tangan ini kan sedikit, belum tembus sudah kering kan begitu ya, nggak tembus dia. Maka kalau dia tidak mau melepas kopiahnya boleh, tapi syaratnya dia harus usap sedikit di depan dulu, baru lanjut ke belakang. Paham? Itu pun tidak boleh diangkat tangannya, tidak boleh dia begini baru angkat pindahkan ke atas, tidak boleh, tidak sah. Paham? Jadi dia sambung tangannya, jangan dia lepas, jangan diangkat tangannya, jangan diangkat tangannya. Paham ya? Kalau dia misalnya mengusap tangannya begini, baru angkat pindahkan ke kopiah, ini tidak sah mengusap di atas kopiah. Jadi tidak teranggap memenuhi sunnah. Tapi kalau dia sambung seperti ini tanpa dilepas, baru ke depan, ini dianggap melakukan sunnah. Paham? Demikian pula perempuan kalau mau mengusap kepala juga sama. Kalau dia pakai jilbab dan jilbabnya tidak tembus air, bisa seperti itu. Bagian depan, yang jelas bagian depannya dulu harus kena rambut, baru jilbabnya ke belakang, gitu ya, baru ke depan lagi. Boleh. Yang penting tadi jangan diangkat. Sama tentunya tidak ada najis di kopiahnya, di imamahnya. Baik, saya insyaallah taala. Sudah, ini sunnah mengusap semua kepala. Kemudian tsummal udhunaini wastimakhain. Sunnah berikutnya mengusap apa? Sebelumnya mengusap kepala itu dengan air yang baru, bukan dengan bekas air mengusap tangan sampai siku. Ambil air yang baru. Kenapa? Ya karena ini anggota wudu yang tersendiri, harus dengan air yang baru. Nah, kemudian mengusap telinga dan simakhain. Simakhain itu lubang telinga, dua lubang telinga. Mengusap telinga hukumnya sunnah. Kenapa mengusap telinga hukumnya sunnah? Karena tidak tersebut dalam ayat wudu. Tidak tersebut dalam ayat wudu. Juga tidak tersebut dalam hadis-hadis yang menerangkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hadis tadi. Hadis Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid Al-Mazini, sama Ali bin Abi Thalib. Ini 3 hadis paling lengkap tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang menyebutkan mengusap telinga. Mengusap telinga disebutkan di hadis lain tersendiri. Karena itulah para fuqaha mengatakan hukumnya sunnah. Ya, mengusap telinga hukumnya sunnah. Baik. Yang diusap telinga bersama dengan simakhain. Simakhain itu lubang telinga, lubangnya. As-simakhain, 2 lubang telinga. Baik. Mengusap telinga disunnahkan dengan air yang baru, bukan air bekas mengusap kepala. Jelas ya? Ya, disunnahkan dengan menggunakan air yang baru, bukan dengan air bekas mengusap kepala. Jadi kalau dia habis mengusap kepala 3 kali, untuk mengusap telinga ambil air yang baru. Kenapa? Karena ini anggota wudu yang terpisah, berbeda. Maka disunnahkan mengusap telinga dengan air yang baru. Adapun tata caranya seperti yang tersebut dalam hadis Ali bin Abi Thalib, yaitu telunjuk masuk ke dalam telinga. Jadi ini ujungnya telunjuk membersihkan lubang, gitu ya, membersihkan lubang. Sementara jempol itu di telinga luar, di daun telinga di belakang, gitu ya. Jadi telunjuknya masuk, jempolnya di luar. Telunjuk ketika masuk, yang pertama dibersihkan lubangnya dulu, baru kemudian lakukan di dalam telinga. Ini lakukannya. Ya. Baru sementara jempolnya di luar membersihkan seperti ini. Baik.
Ini juga sunnahnya 3 kali. Ambil air 1, ambil air 2, ambil air 3. Jelas ya? Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian sunnah berikutnya wa takhlilul lihyatil kasah al-kasifah. Menyelang-nyelingi janggut yang lebat. Sudah berlalu ya. Janggut yang lebat kalau dia masuk di daerah wajah, maka wajib mencuci bagian luarnya saja. Bagian dalamnya sunnah. Adapun janggut yang keluar dari batasan wajah, ini hukumnya sunnah. Baik. Nah, menyelang-nyelingi janggut itu ada 2 cara secara umum. Cara yang pertama, dia ambil air, dia dari tenggorokannya begini, dari belakang. Cara yang pertama, ambil air, kemudian diselang-selingi begini. Lihat ya. Cara yang kedua, dia bisa ambil air, kemudian dia isi telapak tangan dan air, baru dia dari bawah seperti ini, baru digerak-gerakkan. Baik, ini supaya kena air seluruhnya. Ini tata cara takhlil al-lihyatil kasah. Menyelang-nyelingi jari jemari janggut yang lebat. Baik. Demikian pula berewok yang lebat sama air begini. Nah, sama tata caranya. Diambil air baru kayak seperti ini atau digosok seperti ini. Berikutnya wa takhlilul asabi', menyelang-nyelingi jari jemari. Ini juga sunnah menyelang-nyelingi jari jemari. Ini kalau air bisa masuk di sela-sela tanpa diselang-selingi, maka selang-selinginya wajib sunnah, afwan. Tapi kalau ada orang terlalu rapat jari jemarinya begini, dia terpisah tapi rapat. Ini kalau sekedar disiram khawatir nggak masuk, maka menyelang-nyelinginya hukumnya wajib supaya masuk. Jelas ya? Adapun kalau jarinya normal, bisa masuk air walaupun tanpa diselang-selingi, maka selang-selinginya hukumnya sunnah. Karena bisa masuk, sudah kena air walaupun tanpa diselang-selingi, maka selang-selinginya hukumnya sunnah. Bagaimana cara menyelang-nyelingi jari? Kalau jari tangan caranya seperti ini, ada 3 cara. Seperti ini. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua begini. Ya, jadi kan kanan duluan ya, kanan duluan. Berarti tangan kiri ngusap punggungnya tangan kanan. Baru kebaliknya. Cara yang ketiga seperti ini. Ada yang menyebutkan juga seperti ini. Baku belakang. Lihat ya. Yang manapun dilakukan 3-tiganya boleh. Karena takhlil. Ini semua dinamakan apa? Takhlil, menyelang-nyelingi. Yang normal kan kayak gini. Iya. Nah, normalnya seperti ini. Baik. Boleh juga seperti ini. Sebagian ulama memilih cara seperti ini. Kenapa katanya? Karena kalau begini itu perbuatan sehari-hari. Kita mau bedakan dengan takhlil ibadah, maka bagusnya begini supaya beda dengan takhlil sehari-hari. Paham ya? Maka sebagian menyunahkan cara yang seperti ini. Maksudnya yang paling afdol. Begini, yang paling utama. Kenapa paling utama? Katanya supaya beda dengan takhlil sehari-hari. Nah, ini cara takhlil untuk tangan, jari-jari tangan. Adapun takhlil jari-jari kaki, sunnahnya dengan menggunakan kelingking tangan kiri. Menyelang-nyelingi jari-jari kaki disunnahkan dengan kelingking tangan kiri. Kita mulai dari kelingking kaki kanan dan berakhir di kelingking kaki kiri. Jelas ya? Dan dia diselang-selinginya dari bawah. Dari bawah. Jadi kalau misalnya ini kaki kanan ya, kaki kanan, kaki kiri. Baik. Kaki kanan, kaki kiri. Ini saya masukkan jempol saya, kelingking saya dari bawah nih, seperti ini. Dari bawah kaki. Jelas ya? Dari bawah kaki. Seperti ini. Jelas ya? Setelah itu kaki kiri. Kaki kiri saya pakai ini juga, yang kiri juga. Yang kiri kan berarti begini ya. Nah. Tapi pakai apa? Pakai kelingking tangan kiri. Jadi cara menyelang-nyelingi jari kaki adalah sunnahnya dengan menggunakan kelingking kaki kiri, ya. Dia usap, dia selang-selingi dari bawah kaki. Dimulai dari kaki kanan, dimulai dari kelingking kaki kanan dan berakhir di kelingking kaki kiri seperti ini, dari bawah. Nah, jelas ya? Baru sini juga. Kaki kiri. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kemudian wa tatwilul qurrati wat tahjil,
Wa taqwilul qurrati wat tahjil. Memanjangkan gurra. Apa kemarin gurra? Ini kelebihan wajah. Mencuci gurra wajib, sunnahnya memanjangkan. Nah, jadi melewati kena rambut banyak, kena telinga, kena sampai ke leher sini. Memanjangkan. Karena ini nanti wajah akan bercahaya karena wudu. Karena itulah disunnahkan memperpanjang cahayanya dengan memperbanyak yang kena air. Makanya kata para fuqaha, kalau dia mencuci, maka ini sebagian kepala ikut kena air, kemudian telinga juga ikut kena air, kemudian sampai safhatai unuk. Ini dua sisi apa? Dua sisi leher ini, unuk. Ini semua kena, disunnahkan supaya cahayanya bertambah luas. Karena kalau sekitar sini toh, wajahnya sekitar sini toh, maka disunnahkan memanjangkan cahayanya dengan menambah. Itu namanya apa? Tatwilul gurra. Jadi tatwilul gurra ini sebagian rambut ikut ya, lebih daripada sedikit ya. Kalau sedikit kan wajib ya. Ini lebih lagi, ditambahi lagi. Kemudian telinga dimasukkan juga kena air, kemudian sini juga di bawah dagu leher ini supaya bercahaya. Nah, ketika mencuci tangan sampai siku, sunnahnya sampai ke bahu. Kan wajibnya cuma sampai lewat siku sedikit. Itu namanya apa? Tahjil. Sunnahnya diperpanjang sampai ke bahu. Hatta asyra'a ilal adud, sampai masuk ke bahu supaya cahaya tambah panjang. Ketika cuci kaki disunnahkan sampai mendekati lutut lewat betis. Melewati apa? Betis sampai ke perbatasan lutut. Jadi semakin panjang semakin bagus, tapi tidak lewat lutut. Mentok di lutut. Jelas sampai sini? Lutut tidak dicuci dalam wudu. Sunnahnya diperpanjang, yakni sampai melewati betis. Itu makna tatwilul qurra wat tahjil. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang dalam As-Sahih. Berikutnya wal muwala. Muwala itu beriringan. Beriringan habis cuci tangan, kumur-kumur, habis kumur-kumur, cuci wajah dan hirup air ke hidung, cuci wajah, habis wajah apa? Tangan kanan, baru tangan kiri, baru kepala, baru telinga, baru kaki. Muwala artinya apa? Beriringan. Tidak ada jeda di antara setiap gerakan. Tidak ada jeda di antara setiap gerakan. Di mana jeda yang dimaksud jangan sampai membuat anggota sebelumnya kering sebelum dicuci setelahnya. Jadi kalau misalnya begini, saya cuci muka, terus saya tunggu dulu muka saya kering, baru saya cuci tangan. Ini namanya meninggalkan muwala, makruh. Jadi muwala itu adalah kita cuci anggota wudhu kita sebelum yang sebelumnya kering. Jelas ya? Muwalah beriringan maksudnya adalah mencuci anggota wudhu sebelum anggota wudhu sebelumnya apa? Mengering. Paham? Jadi sebelum kering anggota wudhu yang kita cuci sekarang, sebelum dia kering, cuci anggota wudhu setelahnya. Itu namanya muwalah beriringan. Berikutnya watarkul isti'anah. Jangan minta bantuan. Ya, jangan minta bantuan dituangkan air. Jangan minta bantuan dicucikan anggota wudhunya padahal dia bisa sendiri. Ini hukumnya makruh. Jadi sunnahnya tidak dibantu ketika berwudhu. Tidak dibantu artinya tidak dibantu dicucikan anggotanya padahal dia bisa sendiri. Dan juga tidak dibantu dituangkan air padahal dia bisa nuang sendiri. Ada keran dan semacamnya, bisa sendiri. Jelas ya? Maka sunnah wudhu jangan dibantu. Dan yang terakhir tarkut tansyifi bi khirqah. Sunnah yang terakhir dari wudhu adalah jangan mengeringkan anggota wudhu dengan kain atau handuk. Ya. Jadi kalau habis wudhu, biarkan airnya menetes sampai habis sendiri, sampai mengering di tubuh. Ya, jangan dikeringkan. Karena itulah bagi yang pakai lengan panjang, ya sunnahnya jangan diturunkan sampai kecuali setelah apa? Wudhunya turun. Karena kalau dia berwudhu basah, langsung turun tangannya, ya langsung terusak dengan kain. Jelas sampai sini? Itu menghilangkan bekas-bekas ibadah dan itu hukumnya apa? Makruh. Jelas sampai sini? Nah, karena itulah usahakan berwudu sebelumnya gitu supaya wudunya kering baru turun anggota baru turun lengan panjangnya begitu. Walaupun kalau terusak karena baju jubahnya ya apa namanya insyaallah tidak ada masalah ya. Nah, tidak ada masalah. Saya insyaallah rincian terkait dengan hukum tansyif. Baik, saya kira ini selesai. Alhamdulillah penjelasan terkait dengan sunnah-sunnah wudu. Naktabi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.